I want you to take me home, I'm falling. Love me along, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure, I'm already yours. Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Tanya Stefani Berbangun dengan NIM 2213111069 dengan teman saya Mariam Sikura dengan NIM 2154411001 dengan teman saya. Dan saya Stephen Talumbanua dengan NIM 221333111055. Kami dari kelas reguler D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Randa Rosdiana Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kami akan menerapkan metode pembelajaran project-based learning dengan materi menyusun teks cerita fabel. Nah, alasan kami memilih metode pembelajaran project-based learning ini, yang pertama, di dalam penerapannya, metode pembelajaran project-based learning ini sangat menyenangkan dan cocok diterapkan kepada peserta didik agar tidak bosan di dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dalam proyek Based Learning ini juga untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, Dan ketiga yaitu untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara peserta didik. sekianlah pembukaan dari kami. Langsung saja kita masuk kepada pengaplikasian metode pembelajaran project-based learning ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian masing-masing hari ini? Baik Bu. Ya bagus sekali, berharap gitu ya. Walaupun di tengah COVID hari ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan imun tubuh kita masing-masing dengan menjaga kebersihan dan makanan kita agar tetap sehat. Kita masuk ke dalam materi kita tentang minggu lalu mengenai teks fabel. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau Mauli, tolong pimpin doa kita hari ini. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen kelas hari ini ya. Yesi Jessica hadir. Hadir Bu. Altina Siaturi. Hadir Bu. Intan. Romauli. Hadir Bu. Iren. Hadir Bu. Baik, bersuara suaranya. Kan kalian punya suara masing-masing kan? Ayo, baik, kita belajar tentang teks fabel. Teks fabel. Nah, sebelum itu, siapa yang sudah mengetahui apa itu teks fabel? Teks fabel itu identik dengan cerita apa sih gitu? Siapa yang tahu? Identik dengan binatang, hewan. Oh iya, baik. Identik dengan hewan. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Baik. Ya betul apa yang dikatakan teman kita Iren bahwa cerita teks fabel itu menggambarkan tentang hewan. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa cerita fabel itu merupakan cerita fiksi yang menceritakan tentang kehidupan hewan, termasuk juga tumbuhan di dalamnya. Nah, biasanya hewan tersebut memiliki sifat seperti manusia, tidak hanya sifat tingkah perilaku, apapun itu menggambarkan sifat seorang manusia. Nah, tapi di sini apakah kalian tahu apa saja jenis-jenis teks cerita fabel? Siapa yang tahu? Coba sebutkan satu jenis cerita teks fabel. Saya Bu. Baik, Intan. Jenis teks cerita fabel itu terbagi dua, yaitu klasik dan modern. Iya, teks fabel itu jenis teks cerita fabel klasik itu merupakan yang telah ada sejak lama, sejak dahulu ceritanya. Sedangkan fabel modern itu merupakan cerita yang muncul dalam
waktu yang relatif belum lama. Nah, sampai di sini ada yang kurang mengerti mengenai jenis-jenis cerita fabel ini. Baik, jika tidak ada, setelah kita mengetahui jenis teks cerita fabel, tentunya kita juga harus mengetahui struktur teks fabel. Ada yang tahu apa saja struktur teks fabel? Apa saja, Baby? Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada klimaks, dan yang terakhir ada resolusi. Nah, orientasi ini seperti pendahuluan sebuah cerita. Sedangkan klimaks ini adalah permulaan munculnya masalah. Nah, klimaks ini puncak masalah, dan resolusi adalah pemecahan masalah. Baik, seperti itulah struktur di dalam teks fabel. Nah, setelah Ibu menjelaskan apa pengertian teks fabel, jenis teks cerita fabel, dan juga strukturnya, tentunya kalian semuanya pasti sudah bisa menulis sebuah teks cerita fabel, bukan? Ibu akan membagi kalian ke dua kelompok untuk menyusun teks cerita fabel itu, menceritakan teks cerita fabel dari flashcard yang sudah Ibu siapkan. Nah, kelompok yang pertama adalah Feby, Yesi, dan Intan, sedangkan kelompok yang kedua adalah Romauli, Iren, dan Alkina. Baik, Ibu akan membagikan flashcard yang isinya itu sebuah gambar hewan agar membantu kalian menyusun teks cerita fabel tersebut. Ibu kasih kesempatan untuk memilih mana yang akan kalian susun cerita fabelnya. Baik, untuk kelompok 2, oke, Ibu berikan waktu sekitar 5 menit untuk menyusun teks cerita fabel itu. Terlebih dahulu ini dia tempatnya agar bisa kalian mempublikasikannya nanti ke depan dan menceritakannya kembali. Makasih, Bunda. Jadi pas saya ini sebenarnya habis Sekali. yang tinggal di hutan. Yang berlari sangat Bisa adalah semuanya. Gimana? Bincang dulu. Terlalu apa ini? Terlalu. Dulu. 5 menit sudah berlalu. Ibu rasa kalian sudah siap dalam menyusun atau menulis teks fabel tersebut. Ibu mau kelompok 1 dan 2 untuk masuk depan. Terlebih dahulu kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 mendapat flashcard gambar apa tadi? Ada gambar monyet. Silahkan ditunjukkan kepada teman-teman kalian. Seperti inilah dia flashcard yang didapat oleh kelompok 1, yaitu mengenai monyet. Nah, kelompok 1 sudah
menyusun teks cerita fabel tentang seekor monyet. Nah, boleh kelompok 1 untuk menceritakan teks fabel tersebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang teks fabel kami, yaitu Monyet yang Serakah. Musim kemarau telah datang, pohon-pohon di hutan mulai mengering. Akibatnya persediaan makanan semakin menipis. Di hutan itu tinggal sekawan monyet, mereka hidup rukun dan damai. Namun saat musim kemarau datang, mereka mulai memisahkan diri. Ada yang pergi ke desa dekat hutan untuk mencari makanan, ada pula yang pindah ke hutan lain. Suatu hari, pimpinan monyet mengumpulkan kawanannya di sebuah pohon besar tempat mereka tinggal. Wahai kawanan monyet, jangan ada yang meninggalkan hutan ini. Di luar sana sangat berbahaya bagi semuanya, seru pimpinan monyet itu. Kawanan monyet itu pun mendengarkan pimpinan mereka, kecuali seekor anak monyet. Anak monyet itu sangat nakal. Ia tak mau mendengar ucapan pimpinan monyet itu. Justru, anak monyet berencana akan ke rumah penduduk. Rupanya, minggu lalu anak monyet sudah pergi ke rumah penduduk. Di sana ada banyak sekali makanan. Anak monyet itu pun merasa sangat senang karena ia tak perlu kelaparan seperti kawanan monyet lain. Makanya ia tidak pergi kembali ke sana. Hari ini, anak monyet pergi ke rumah penduduk. Ia sudah sangat lapar. Namun, ketika ia masuk ke salah satu rumah penduduk, tidak ada makanan sama sekali di sana. Ia hanya menemukan sepotong baju besi. Tiba-tiba muncul pemilik rumah. Ia melihat bajunya dipegang anak monyet. Ia pun meminta bajunya dari anak monyet. Namun, anak monyet tak mau menyerahkannya kecuali ditukar dengan makanan. Pemilik rumah pun segera mengambil pohon pisang dan memberikannya kepada anak monyet. Anak monyet langsung memberikan baju yang ia pegang kepada pemilik rumah, kemudian melawat pisang itu. Setelah makan pisang, anak monyet pergi ke rumah penduduk lain. Olala, ia melihat toples kacang di meja. Alangkah senangnya anak monyet itu. Dia segera membuka tutup toples itu. Namun sayangnya, lodos toples itu ternyata sangat sedikit. Toples itu hanya muat untuk 2 jari. Tapi anak monyet tak peduli. Ia memaksakan tangannya masuk ke dalam toples tersebut. Namun, keserakahan anak monyet membuat tangannya terjebak di dalam toples. Untuk melepaskan tangannya, anak monyet menggoyang-goyangkan tangannya. Dia tidak sadar bahwa ia telah menimbulkan kegaduhan. Tentu saja suara berisik anak monyet membuat pemilik rumah mengetahui keberadaannya. Tolong, ada monyet di rumahku, teriak pemilik rumah. Anak monyet yang kaget pun langsung lompat lari. Namun tangannya masih terjebak di dalam toples, sehingga ia tak bisa berpegangan pada apapun dan akhirnya terjatuh. Saat itulah semua penduduk langsung menangkap anak monyet itu, dan anak monyet menyesal karena tidak mendengarkan nasihat pimpinannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk kelompok 2, silakan. Untuk kelompok 2, flashcard apa yang kalian dapat tadi? Flashcard kelinci, Bu. Boleh dikasih tunjuk kepada teman-temannya. Apakah kalian bisa melihat? Bisa, Bu. Baik, nah kelompok 2 sudah menyusun teks cerita fabelnya. Mari kita dengarkan teks cerita fabel yang sudah disusun oleh kelompok 2. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal dengan hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lain di hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya, keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan lambat, pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Ketika mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. Dia kan hanya jalannya kan lambat, ujar si kelinci. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur, kura-kura sudah berhasil melewatinya. Dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dari garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tetapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish.
Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyusun teks cerita fabel dengan baik. Saya persilahkan untuk. Nah, dari teks cerita fabel yang telah disampaikan oleh kelompok 1, pesan moral apa sih yang dapat kita ambil dari seekor monyet tersebut? Jangan serakah. Apa, Intan? Jangan serakah. Jangan serakah. Itulah pesan moral yang kita dapat dari cerita fabel dari kelompok 1. Sedangkan kelompok 2, pesan moral apa yang kita dapat di dalam cerita teks fabel yang berjudulkan kelinci tersebut? Kelompok 2, Jangan tinggi hati. jangan tinggi hati atau sombong, karena sombong akan dapat menjatuhkan diri kita sendiri juga. Kelompok 1 dan kelompok 2 dapat Ibu simpulkan bahwa mereka sudah mulai bisa di dalam menyusun teks cerita fabel. Nah, tapi alangkah baiknya kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus kelompok 1 dan kelompok 2 harus memperhatikan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerita fabel agar teks cerita fabel tersebut dapat tercipta lebih menyenangkan dan orang-orang juga membacanya tidak bosan dan jenuh. Nah, baiklah, inilah pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan kalian sekalian, dan Ibu harap kalian harus belajar menyusun teks cerita fabel agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan teks cerita fabel kalian bisa disukai oleh orang-orang. Baiklah, sekianlah materi kita hari ini tentang teks cerita fabel. Ibu harap minggu depan kalian bisa lebih baik lagi di dalam menyusun teks cerita fabel. Sebelum kita pulang, Ibu meminta untuk Altina membawakan doa kita untuk mengakhiri kelas hari ini. Baiklah, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdua dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan untuk perhatian kalian semua. Semoga materi tersebut dapat menambah pengetahuan kalian dan kalian bisa menyusun teks cerita fabel agar lebih sempurna lagi ya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. 是那根担裤顶下好棒，子捏住捏好棒，这条路面多。